Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak. Kali ini akan membahas tentang nasyat. Nasyat ini artinya giat, semangat, bergelora. Nasyat didul kasal, lawan kata dari malas. Jadi rajin, sregep. Mana nasyat istilahan, secara istilah dikatakan oleh Abu Hayyan At-Tauhidi an-nasyat al-hasyashah, yaitu al-khifatu wa talaqah, getap ya, artinya semangat. Ayyakhifal insan ilal amri wa yu'thiru fi'lah, seseorang melakukan sesuatu dengan ringan serta terlihat dari gejalanya. Gejalanya yaitu cekatan. Gimana ayat-ayat dan hadis tentang nasyat? Dari Anas radhiyallahu an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syawara. Suatu saat Rasulullah bermusyawarah. Hina balagahu iqbalu Abi Sufyan. Saat beliau mendengar kabar Abu Sufyan akan datang. Jadi Abu Sufyan ini akan membawa benda-benda yang banyak. Ya, namanya ir. Ir itu katanya onta yang dibebani benda-benda, barang-barang. Ya, kalau dulu sekarang pakai mobil kan. Ini jualannya bukan kayak toko, tapi mobile. Jadi jualannya di atas kendaraan, di atas binatang, punggung binatang. Terdengar oleh Rasulullah Abu Sufyan akan datang. Seperti kita ketahui, sahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah itu rata-rata menanggalkan semua harta bendanya. Ya, bukan nggak mau karena dilarang. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang kafir dan musyrik Mekah menghadapi orang Islam yang mau pindah ke Madinah, ya, mereka mengatakan kekayaanmu berasal dari Mekah, jangan dibawa. Jadi rumah ditinggal, ya, sepanjang yang bisa mereka deteksi itu nggak boleh dibawa. Maka Rasulullah geram, ya, Rasulullah merasa kekayaan mereka ini harus diganti, ya, karena kekayaan mereka ini dijualin oleh orang-orang Mekah, termasuk Abu Sufyan. Tapi di kemudian hari Abu Sufyan Muslim, ya. Muslim, bahkan beliau membangun daulah Amawiyah kalau nggak salah. Abu Sufyan di akhir di akhir hidupnya. Fatakallama Abu Bakrin. Dalam musyawarah itu Abu Bakar bicara. Fa'aradu anhu, namun Nabi berpaling, artinya Nabi tidak begitu menanggapi. Summa takallama Umar, Umar pun ikut bicara. Fa'arada anhu, Nabi tidak menanggapi. Kenapa Nabi berbuat demikian? Karena Nabi sudah tahu kualitas keimanan Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi pergerakan itu kan membutuhkan banyak orang. Saat musyawarah kok orang-orang itu saja yang bicara, yang akan ikut dalam kegiatan mencegat rombongan Abu Sufyan, kok hanya dikatakan oleh
Umar dan Abu Bakar. Lalu faqala Sa'd bin Ubadah, maka Sa'd bin Ubadah ini pemimpin Ansar. Qala iyana turid ya Rasulullah, apa Anda bermaksud kami? Kalau Abu Bakar, Umar kan mewakili Muhajirin, itu udah nggak dipertanyakan lah. Yang mereka aja udah pindah, ya berani pindah dengan istilahnya ngadu nyawa lah singkatnya. Sudah tidak diragukan. Tapi Rasulullah tidak puas sampai di situ. Beliau menunggu reaksi dari sahabat Ansar. Pimpinannya Sa'ad bin Ubadah menjawab, iya naturid ya Rasulullah, apa Anda inginkan kami ya Rasulullah, peranan dari kami? Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku di tangannya. Lau amartana an nakhidahal bahra la akhadnaha, andaikan engkau menyuruh kami mengarungi lautan, kami akan lakukan. Nggak usah ragukan dukungan kami. Kira-kira begitu. Walau amartana an nadriba akbadaha, kalau engkau menyuruh kami untuk memukul jantung binatang, maksudnya binatang yang ditunggangi, ila barkil imad, sampai ke suatu tempat namanya Barkul Gimat. Barkul Gimat itu sangat jauh. Ya, la fa'alna, niscaya kami akan laksanakan. Singkatnya kalau dalam bahasa Indonesia, lautan akan kami seberangi, gunung kami akan daki, kalau itu menjadi perintahmu. Siap. Kami memberikan dukungan sepenuhnya. Nah inilah ya faktor kemenangan Rasulullah itu didukung oleh militansi sahabatnya. Karena itulah Rasulullah tidak diutus di zaman kita. Kalau Anda jadi sahabatnya pasti males. Mana mau dukung, pahit. Ya. Kenapa kita tidak menjadi sahabat? Anda suka bertanya-tanya, waduh kenapa takdirnya? Kalau Anda yang jadi sahabat ya lemeslah Rasulullah. Nggak ada yang mau ikut. Qala Ibnu Katsir memberikan komentar, karena Rasulullah SAW yusyawiru ashabah fil amri idza haddatsa. Rasulullah itu selalu mengajak musyawarah kalau ada sesuatu. Ya, ada apapun Rasulullah selalu mengajak musyawarah. Singkatnya, kalau dampak dari keputusan itu akan sampai kepada sahabat, maka sahabat itu akan diajak musyawarah. Musyawarah itu penting. Kalau kita memutuskan sesuatu akan berdampak pada anak istri, maka anak istri harus diajak musyawarah. Kalau akan berdampak kepada tetangga, kita harus ajak musyawarah. Karena nanti dampak keputusan itu ya akan diderita juga baik buruknya oleh orang sekitar. Jadi kalau berdampak, kepada siapa berdampak, kita harus ajak musyawarah. Begitulah Rasulullah membiasakan. Tadyiban liqulubihim, karena tadyib biar mereka senang, biar mereka bahagia. Jadi pelaksanaan suatu keputusan itu akan menjadi beban bersama. Tapi kalau keputusan itu hanya ngajak segelintir orang, maka yang tidak disertakan merasa nggak wajib mewujudkannya. Nah itu akibatnya begitu. Lah kita baru diajak. Ngeladeni, begitu biasa. Jadi mewujudkan ikut, seperti mau pasang polisi tidur, kan yang berdampak juga orang pengguna jalan, ajak musyawarah. Nah, itu jalan RT apa jalan RW? Kalau RT diajak anggotanya musyawarah. Ini diadakan apa enggak nih? Dibikin apa enggak gitu kan. Kan? Jadi kalau berdampak pada orang lain, kita harus ajak musyawarah. Liyakunu fima yaf'alunahu ansyatalahum, supaya mereka ikut merasa terlibat ya dalam menjalankannya. Jadi menjalankan keputusan mereka merasa menjadi tanggung jawab bersama.
untung ruginya, positif negatifnya, gitu. Diajak musyawarah. Begitulah Rasulullah membiasakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli amalin syirratun. Setiap amal ada syirrah. Ada dampak dan efek. Ada dampak positif dan efek negatif, ya. Walikulli syirrah fatrah. Dan setiap syirrah, setiap keputusan itu ada fatrahnya. Fatrah itu fluktuasinya, eskalasinya. Ya namanya manusia kan naik turun, ya. Kadang rajin, kadang malas. Diri kita itu naik turun, naik turun. Sehingga begitulah Rasulullah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Nah, kebanyakan manusia justru saat tertimpa musibah naik, ya. Lagi senang turun. Ya. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada bi janibi. Dalam Quran sebutkan kalau kami beri nikmat, manusia berpaling. Tuh, ya. Terus kalau dikasih susah, fadhu du'ain arid, maka doanya panjang, ngeluh, komplain, ya, ngeromet, terus-terusan. Ini merupakan ciri tidak ikhlas, ya, menerima takdir, ngeromet terus, meratap, melamun terus, stres. Jadi kata Rasulullah, sabda Rasulullah, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Jika fatrahnya manusia lagi turunnya itu tetap, ya, konsisten menjalankan sunnah, maka beruntunglah dia. Ini peringatan buat kita ini. Kita kadang-kadang rajin, kadang-kadang lemes. Naik turun, naik turun. Nah, kalau saatnya turun itu tidak keluar dari rel, bagus. Nggak sampai meninggalkan yang wajib lah. Ya memang sunah-sunah rada males gitu. Sekarang nih, semangatnya tinggi, ya. Karena bulan Ramadan ini musuh-musuh ditawan. Setan dan teman-temannya diikat. Sama dengan dua kesebelasan lawan, semua anggotanya diikat. Masa tendangan penalti nggak gol, itu kan? Jadi secara rasionalnya begitu. Tapi nanti kalau sudah masuk Syawal, lemes lagi. Nah, selemes-lemesnya orang Islam, seturun-turunnya keimanan orang Islam, jangan sampai, ya, tidak menjalankan yang wajib. Tuh, lagi Ramadan giat bukan main. Nanti udah masuk Syawal sampai nggak sholat wajib. Nah, ini keterlaluan. Jangan sampai begitu. Jadi sabda Rasulullah, selemes-lemesnya orang Islam, seturun-turunnya keimanan orang Islam, jangan sampai keluar dari rel. Maka kalau ada orang yang bisa begitu, qad aflaha, dia beruntung. Kan ada di antara kita, ya, masih kerja, semangat ke masjid. Udah purna karya, nggak tahu malu apa sindrom apa gimana. Power syndrome. Malah males. Kalau dalam ajaran Islam, di akhirnya itu yang bagus. Ya, disebutnya husnul khatimah, akhir pungkasan yang baik. Nah, ini ujian buat kita ini. Semakin hari kan power kita semakin kurang, kuotanya semakin kurang. Tapi Islam mengajak kita harus rajin, makin rajin, makin rajin. Sehingga saat tutup usia, kita lagi paling rajin-rajinnya, paling giat-giat. Imanannya di level tertinggi. Nah, itulah namanya husnul khatimah, pungkasan yang baik. Tapi tidak semudah mengatakannya, ya. Karena bertambahnya usia, berkurangnya kuota umur, semakin terasa gangguan di sana sini, ya. Gangguan di sana sini. Padahal lebih banyak waktu, udah nggak kerja,
Anak udah gede-gede, rumah udah lunas, mobil juga, haji udah, apa udah, itu udah purna. Tinggal fokus kepada Allah, mestinya. Tapi begitulah, setan tidak akan diam. Ya, sebab setan sudah berjanji, fabima aghwaitani, karena engkau sudah menganggap sesat kepadaku gara-gara Adam tuh, ya, maka aku akan datangi mereka dari kanan, dari kiri, dari depan dan belakang. Fala wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan saksikan banyak manusia yang tidak bersyukur. Nah, jadi gitu-gitu aja, tidak ada peningkatan. Wa man kanat ila ghairi dzalik, barang siapa yang tidak begitu, kata Rasulullah, artinya lagi downnya itu malah turun semuanya, nggak salat, nggak ibadah, nggak ngaji, lah nggak karu-karuan. Nah itu fakot halaka, maka hancurlah dia, bangkrutlah dia, binasalah dia. Ya, ini menjadi peringatan buat kita. Qala Haitami syirrah ay bikasi mu'jamah fasyiddatu ra fata ta'nisun nasyat. Syirrah itu adalah nasyat, ya, semangat, menggelora. Ya, tubuh boleh renta, tapi semangat harus tetap remaja. Ya, harus begitu. Geloranya, terutama untuk ketaatan, ya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sam'i wa ta'at. Kata Ubadah bin Samit, kami membaiat Rasulullah untuk dengar dan taat. Fil usri wal yusri, dalam keadaan sulit, dalam keadaan duka dan suka. Jadi nggak ada ceritanya lagi kesusahan, sahabat tidak membela Rasul. Ya, suka dan duka tetap membela Rasul. Wal mansyat wal makrah, dalam keadaan semangat, dalam keadaan sumeh. Wa ala atharatin alaina, dan mementingkan Rasulullah, ya, memprioritaskan Rasulullah. Wa ala nuzi'al amra ahlahu, dan tidak melawan, ya, atau tidak mempersoalkan sesuatu perkara kepada ahlinya. Jangan pernah mendebat ahlinya. Artinya jangan balapan tinggi dengan langit. Jangan balapan dalam dengan samudra. Ya, langit sudah tinggi, nggak perlu promosi. Saya ini tinggi, nggak perlu. Jadi orang yang sudah levelnya tinggi, tidak usah mempromosikan dia tinggi, gitu. Seorang hafizul Quran nggak perlu di dekat namanya dikasih al-hafiz, nggak perlu. Biarlah orang yang menilai, nanti orang yang kasih tahu, wah dia hafiz. Nggak perlu seseorang mengatakan saya ini kiai, nggak perlu. Biarlah orang lain. Kalau orang lain ngomong, silahkan. Ya, kalau saya nggak boleh dipanggil kiai karena nggak punya pesantren. Syaratnya kiai punya pesantren. Biar nggak bisa kalau mimpin pesantren kiai atau orang sini. Tapi kalau sekedar tua doang, umur doang, yang sesuai, maka K-nya dibuang jadi yai. Atau orang sini, ya, nggak ada K-nya. Kalau kiai itu yang paham agama. Kita lanjut. Jadi jangan mempersoalkan sesuatu kepada ahlinya. Itu ya. Wa ala an naqula ila bil haq aina ma kunna, dan kami berjanji tidak akan berbicara kecuali kebenaran. Inilah yang mencoreng martabat kita. Kan kemarin saya sudah sebutkan rata-rata ada 3, ya, yang mencoreng nama baik kita. Ngomong ngetuk, ngomongnya bohong tuh. Kalau janji menyalahi. Ngetuk baik, ngomong lah kesing bener. Nah, itu lama-lama saatnya bener, orang nggak percaya. Ya, contohnya ada orang hobi duren, teman saya itu hobinya duren. Sudah usianya lanjut,
Suatu saat dia diundang untuk makan duren. Di tengah-tengah pedagang duren, kelenger dia. Pura-pura kelenger. Oh, orang pada nolong atau dia tertawa-tawa dia. Kejorangan. Suatu saat dia sakit beneran. Gak ada yang mau nengok. Ah, paling juga bercanda itu mah. Nah itu. Jadi jangan buat main-mainnya. Wala nakhafu fi laumata laim. Dan kami tidak takut dicela orang kalau bener mah. Ya, kita sudah tahu. Yang penting ngaji dulu. Jadi bener nggak bener, salah nggak salah, halal atau haram, kita tahu ilmunya. Nah, setelah kita mengatakan itu haram, kata orang halal, kita katakan halal, kata orang haram, kita ngomong bener, katanya bukan bener, udah jangan ladenin. Kita tetap pada pendirian kita, kalau kita punya ilmunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni ya Tuhan, ya Allah, inni a'udzubika minal ajzi. Aku berlindung kepadamu dari ajz. Ajz itu ketidakberdayaan. Ya, artinya dalam hidup ini kita bahagia kalau dihadapkan banyak pilihan, begini bisa, begitu bisa. Tapi kalau sudah dihadapkan pada tidak ada pilihan, ini yang bingung ini. Ya, jadi menderita benar. Ya seperti perusahaannya sudah mau kolaps. Mau keluar tanggung udah tua. Pendapatan jadi preteli, sudah tidak insentif, tidak ada overtime, tidak ada bonus, sudahlah pokoknya segala-galanya nggak ada. Jadi nggak ada pilihan. Mau pindah kerja yaitu tanggung udah tua. Nah, kita manusia ini pada dasarnya nikmat yang paling besar sebagai manusia adalah merdeka. Bebas melakukan apapun. Kita hanya bersedia terikat oleh keimanan. Seperti kita waktunya lagi bebas, datang waktu sholat. Ya, kan kita harus dihadapkan pada keterikatan, harus menjalankan sholat. Tuh, ya. Kalau tidak bebas karena keimanan nggak apa-apa, insya Allah. Tapi kebebasan kita jangan terikat oleh orang lain yang nggak penting, ya. Itu tadi. Jadi hidup itu paling bahagia itu kalau kita bebas. Kebebasan, sehingga kalau ada khilafiyah, itu sebenarnya ruang-ruang kebebasan sebenarnya. Jadi jangan dijadikan satu kalau ada khilafiyah. Alhamdulillah, boleh begini, boleh begitu. Kita justru nggak senang, maunya satu, itu justru nggak bebas. Jadi kalau ada khilafiyah itu berarti talinya dikendorin. Ya, itu justru bagus, boleh begini, boleh begitu. Contohnya safar. Ada seorang ulama mengatakan Rasulullah tidak pernah safar kecuali sholat yang 4 menjadi 2. Selalu qasar. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat lain. Sholat untuk orang yang safar dengan rukhsah, dengan qasar yang 4 jadi 2. Itu bukan wajib, pilihan. Dan berarti kendor tuh, pilihan. Kok kenapa Syekh Utsaimin berpendapat begitu? Karena beliau pernah menghadirkan suatu kenyataan Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, dari kedua putri Rasulullah, dinikah secara bergantian ya, karena wafat. Itu pernah memimpin kafilah haji. Beliau menjadi imam sholat zuhur dan asar dengan melakukan 4 rakaat. Padahal beliau kan safar dari Madinah ke Mekah. Ya, sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Utsman ini, Syekh Utsaimin berpendapat bahwa sholat qasar untuk orang safar adalah rukhsah, dispensasi. Boleh iya, boleh enggak. Nah, ini kan longgar. Kita boleh qasar. Oh, yang benar yang mana? Enggak usah yang benar yang mana. Itu justru longgar. Diserahkan pada pilihan Anda. Kan itu enak kan? Jadi kita enggak usah tidak menjadi sempit dengan ada khilafiyah itu.
Menghadapi khilafiyah adalah toleransi. Nah, karena memang plural. Dari Abu Walid, mana nih? Dari Anas sudah. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajz, ketidakberdayaan. Kepengen mah kepengen, tapi tidak berdaya. Nah ini kan nggak cocok nih, ya. Semestinya keinginan kita di dunia ini kan berbanding sangat jauh dengan Allah ya. Allah dalam surat Yasin mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, ya, Allah dengan mengucapkan kun, maka sesuatu itu ada. Itulah kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, dalam waktu yang sangat singkat, yang diinginannya itu terwujud. Kita sangat bergantung pada kekuatan kita. Kalau menginginkan sesuatu, sesuatu itu akan terwujud. Kalau kita nggak punya daya, lama. Ya, contohnya kepengen punya motor. Waduh, uangnya nggak gablek. Ngumpulin, terus mau punya rumah, ya 20 tahun baru kebayar. Keliwatan. Ada yang cuma 5 tahun, ada yang 10 tahun, kan kekuatannya berbeda-beda. Semakin tinggi kekuatan seseorang, maka semakin tinggi pula peluang. Nah, peluang untuk apa? Peluang untuk dosa dan peluang untuk mendapat pahala. Karena itu dalam sebuah hadis yang menyampaikan tentang sab'atun yuzillahumullah, 7 pihak yang Allah akan lindungi, akan naungi di hari kiamat, yaumala zilla ila zilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang ditempatkan oleh Rasulullah itu al-amir, al-imamul adil, imam yang adil, yang mendapat prioritas. Ya, jadi pemimpin yang adil itu mendapat pahala yang jauh-jauh lebih besar daripada orang biasa. Tapi kesempatan untuk tenggelam juga lebih besar. Tergantung kemana dia beramal. Nah, itu yang pertama. Jadi Rasulullah berdoa agar dilindungi dari ajz, ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Begini nggak bisa, begitu nggak bisa, terjepit jadi deadlock. Nah ini Rasulullah menginginkan kita jangan begitu. Sebab kalau kita sudah dikunci, nggak bergerak ke sana kemari, nggak akan ada perubahan. Yang kedua, wal kasal, malas. Ya, kalau sudah malas, sepinter apapun jadi bodoh. Orang bodoh kalau rajin jadi pinter. Ya kan? Malas ini nggak ada fakultasnya katanya. Penyembuhnya ya diri sendiri, kesadaran. Nah, kita diminta jangan kumat. Ya malas sih malas, itu biasa. Manusia kadang rajin, kadang malas. Tapi jangan kebangetan. Malesnya keliwatan, sampai nggak sholat, males sholat. Yang wajib juga enggak, apalagi yang sunnah. Nah ini jangan keliwatan begitu. Kalau lagi males ya paling yang sunnah-sunnah lah gitu kan. Sunnah-sunnah yang nggak terlalu perlu, tidak dijalanin. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti kan rajin lagi. Nah ini sampai yang wajib nggak dijalani. Nah, ini kebangetan. Yang ketiga, wal jubni, pengecut, takut. Sama, takut, malas ini tidak ada fakultasnya. Ya, kalau sudah takut, pejirih kata orang sini. Susah diobati, susah maju. Yang keempat, haram. Haram itu pikun. Pikun itu akan memalukan kita. Ya, sehingga Rasulullah berlindung dari pikun. Umurnya sih lanjut, tapi pikun ya buat apa? Puasanya nyaris nggak bisa jalanin. Baru makan sahur jam 10 bilang saya belum makan. Yuk sahur jam 10. Nah, ini namanya pikun. Nanti kalau ke masjid sendalnya lupa dibawa lagi. Bahkan kadang-kadang nggak tahu rumah sendiri karena di komplek kan depannya sama kalau baru-baru mah.
Rumah saya mana ya? Sampai begitu. Pikun ya Allah. Ya, bisa lupa anak istri nanti. Keliru. Jadi Rasulullah berlindung pertama dari ketidakmampuan, ketidakberdayaan, yang kedua dari kemalasan, yang ketiga dari ketakutan, pejirih tadi, ya. Ketakutannya apa? Pengecut, wal haram, serta pikun. Wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ujian hidup dan mati. Nah. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Inilah perlindungan-perlindungan kepada Allah yang nyaris sulit bisa kita lakukan sendiri, ya, seperti tadi. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awad minal kasal walladzi huwa diddun nasyad. Maka hadis ini menjelaskan Rasulullah saja berlindung dari kemalasan. Malas itu lawan dari giat. Kalau malas itu kan susah ditaksir gitu loh. Dari mana datangnya? Tahu-tahu tuh males aja gitu. Bawaannya kok males gitu. Apa nih? Angot namanya. Jangan sering-sering. Jadi harus diobati. Siapa yang bisa mengobati diri sendiri? Nah, kita mencari tahu kenapa saya malas. Ya, jadi jangan kebangetan. Sebab Anda tidak akan jaya. Tidak akan naik derajatnya kalau malas. Bayangkan kalau jadi karyawan, suatu saat malas nggak berangkat kerja, karep-karep dewek lah, iyalah di skorsing. Nggak bisa begitu ya. Jadi kita harus atur diri kita, walaupun dalam keadaan malas, apa upaya yang kita bisa lakukan supaya semangat. Ya, kalau belajar itu bukunya yang baru, alat-alat tulisnya baru, itu membuat semangat. Ya, kalau kita sekolah, cari tahu apa yang membuat kita semangat. Bisa jadi kita duduk di depan, karena di belakang itu biasanya tukang ngobrol. Di level belakang, baris belakang, kalau sekolah tuh, biasanya ngobrol mah di belakang tuh. Karena yang di depan kan diperhatikan sama guru. Nah, kita mendidik kita supaya nggak ngobrol, kita ke depan. Ya, jadi kita menyorongkan diri kita supaya diawasi. Sebab diri kita kalau kurang pengawasan cenderung lemah. Nah, pengawasan kita menjadi muslim, teman-teman yang rajin, sehingga kita kebawa tuh. Ya, yang tadinya malas, ya jangan begitulah, nah, itu datang. Maka kita diminta untuk bersahabat, berteman dengan orang-orang saleh. Nah, karena saat kita down, dia akan mengingatkan kita. Ya, kita salah, dia mengingatkan, memberikan alarm. Jangan itu, salah itu. Tapi kalau orang biasa akan mencari kenyamanan. Kalau kita lagi nyaman, kita lagi makmur, dia dekat. Kalau kita lagi susah, dia lari. Itu bukan sahabat. Qala Nawawi qaulu sallallahu fa asbahna syitan tayyiban nafas. Ma'anahu li sururi bima wafaqallahul Quran wafaqallahul karim lahu minat ta'at. Kata An-Nawawi, Nabi menjadi giat, ya, karena dengan giat itu hati kita menjadi bahagia. Ya kan? Kita kan berusaha nih mencapai apa yang kita ingini dengan susah payah. Ya, nanti kalau sudah di titik klimaks yang kita berhasil, kita ada kepuasan. Kebahagiaan. Seseorang tidak akan bahagia kalau tidak didahului perjuangan. Contohnya, orang yang kaya karena usahanya itu lebih bahagia daripada kaya karena warisan. Orang yang mengolah ikan, beli di pasar dengan dapat mancing, lebih bahagia mancing. Biar kecil juga kayaknya seneng aja, padahal ikan-ikan teri itu dapat. Seneng aja dia. Padahal si tukang mancing itu bisa beli ikan gede-gede berkilo-kilo di pasar. Tapi kalau hasil pancingan dia senang. Kenapa? Karena itu ada usaha. Ada susah payah. Begitu juga kita hidup di dunia. Selalu menyempatkan diri, memprioritaskan untuk ibadah.
nanti pada timingnya kita akan bahagia. Nah, kita akan memanen ya usaha kita waktu di dunia. Orang-orang lain pada nyemplung di neraka, kita berhasil ke surga. Kan bahagia kita. Untung saya nggak begitu, itu kan? Nah, kebahagiaan ini susah dijelaskan karena itu soal rasa. Kebahagiaan susah dijelaskan. Kata orang, kata Rabi'atul Adawiyah, ada seorang wanita saleh ya di zaman tabi'in. Namanya Rabi'atul Adawiyah. Saya masuk ke surga bukan karena takut neraka. Kata dia, saya akan mencari ridha Allah, walaupun harus masuk neraka. Tapi nggak mungkin Allah meridhoi ya memasukkan hambanya ke neraka. Kan nggak mungkin kan? Kemungkinannya kalaupun dijilat api neraka, maka apinya nggak panas. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Walaupun beliau dibakar, apinya nggak panas. Jadi ada beberapa riwayat dari ahli tafsir untuk membersihkan dosa-dosa orang yang beriman, ya. Dulu di dunianya ada dosanya, dia akan dimasukkan ke neraka. Tapi panasnya tidak setara, tidak sama dengan panas yang dialami oleh orang kafir. Orang kafir jelasnya nggak ada kesempatan lah, tutup kemungkinan untuk masuk surga. Nggak mungkin. Jadi di surga itu nggak ada yang sementara. Ya, contohnya suatu saat malaikat ngomong, maaf ya, waktu Anda habis. Sekarang giliran masuk neraka. Nggak ada begitu. Jadi Anda diberi batas cuma 3 tahun doang nih. Ya, seperti BPJS di waktu-waktu yang dulu lagi dirawat, belum sembuh. Maaf Pak, harus pindah. Ya saya kan belum sembuh. Ya, waktunya sudah habis. Ya, orang sakit suruh pulang, gitu kan? Tapi kalau di neraka ada yang sifatnya sementara, ya, yaitu untuk membersihkan orang-orang yang berdosa. Kan Allah menjamin dalam surat 8 ayat 82 ya. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang sudah beriman tidak mencemari keimanan mereka dengan zalim itu syirik, mereka mendapat jaminan, garansi masuk surga. Dan mereka akan ditunjukkan jalannya ke sana. Kapan? Nah, tidak diceritakan kapan-kapannya. Asal dia membawa keimanan betapapun sedikit dan hidupnya penuh dengan dosa, suatu saat dijamin masuk surga. Cuma nggak disampaikan kapan-kapannya. Ya, berarti sebelum masuk surga dibersihkan dulu di neraka sampai batas waktu tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, nanti setelah dari sana, ya menurut Sahih Bukhari dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Nah, dicuci, di laundry sampai bersih kinclong, sampai nggak ada bekasnya. Barulah masuk surga. Jadi mantan-mantan neraka ini dia tidak ada bekasnya lagi. Jadi nggak jadi omongan. Sampean narapidana ya itu. Ini kan nggak enak. Jadi semuanya sudah tampil dalam bentuk bersinar-sinar. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Anas, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidah wa hamlun mamdudun baina sarataini. Suatu saat Rasulullah masuk masjid, ya, di masjid itu beliau dapati 2 tiang lagi diikat. Ada 2 tiang dibentangkan tali, kayak jemuran gitu. Rasulullah bertanya, apa-apaan ini?
Faqila ya Rasulullah hadza Hamnah bintu Jahsyin. Ini yang bikin tali ini Hamnah. Hamnah itu istri Rasulullah, istri sampean ya Rasulullah. Ya. Kenapa Hamnah ini istri Rasulullah memasang tambang dipakai buat sholat? Jadi apa itu namanya? Kegeongan ya, kegandilan. Jadi beliau kalau sudah sholatnya panjang, itu dia pegangan sama tali. Tuh, sampai begitu tuh, istri Rasulullah. Jadi bacaan sholat malamnya panjang, sampai saking kakinya pegel itu. Ya, jadi dia menahan dirinya, tubuhnya itu dengan tambang. Kasih tambang antara apa itu tiang satu dengan tiang yang lain, dipasang tambang dia. Sampai begitunya. Ini istri Rasulullah. Lalu faida uyat ta'allaqat bi. Kalau dia capek maka dia bergantungan di situ. Lelendotan kata orang sini. Faqala Rasulullah SAW litasalli ma'ataqat. Lalu dipotong tambangnya Rasulullah. Jangan begitu-begitu. Salat kalau mampu, kalau udah nggak mampu sudah nggak usah salat. Jadi jangan memforsir diri. Tapi ini salatnya salat sunnah, bukan salat wajib ya. Salat malam, saking panjangnya istri Rasulullah sampai mengkreasi pasang tambang jadi lendotan begitu sambil baca Quran. Ya Allah. Ini adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Ya, kelakuannya begitu itu. Kita yang nggak dijamin ini males-malesan. Gimana ya? Mudah-mudahan selamat juga ya. Walaupun banyak kesalahan-kesalahan. Kita tidak boleh putus harapan sih. Tapi tidak boleh terlalu pede. Ungkapan yang diplomatis yaitu Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Tuhan, saya tidak pantas masuk surga. Wala aqwa alan naril jahimi. Tapi kalau masuk neraka nggak kuat. Jadinya kata-kata diplomasi. Dimasukkan surga. Enggak lah, saya kayaknya nggak pantas. Ya udah kalau gitu masuk neraka. Mau. Jadi ini namanya diplomasi. Kalau masukkan neraka, waduh saya nggak kuat. Kalau masuk surga nggak pantas. Gimana jadi maumu? Nggak ada tempat di tengah-tengah, kecuali sifatnya sementara. Jadi kata Rasulullah, hulluhu, lepaskan tambang itu. Dibuka-buka, tambangnya diputusin. Liyasali ahadukum nasyatahu. Kalau Anda lagi giat, salatlah. Fa idza kasila aw fatara falyaqud. Kalau lagi malas sudah sholatnya duduk aja, nggak usah gegantungan begitu. Ya, jadi ini kreasi dari istri beliau. Qala Nawawi hasu ala iqtisad fil ibadah. Kata An-Nawawi, Imam Nawawi, fenomena ini mengajari kita hendaklah kita sederhana, yang sedang-sedang saja dalam beribadah. Jangan terlalu dibawa semangat. Jangan kendor. Kalau semangat nanti luntur, cepat luntur. Cepat luntur. Begitu dia menghadapi nasib yang kurang baik, semua kegiatan ibadah ditinggalin. Kumat, angot. Seperti ungkapan ada seorang pedagang. Kan Tuhan tahu saya taat padanya. Kenapa saya dagang kok sepi? Yang ingkar, yang nggak rajin, rame. Ini nih. Pilih kasih nih. Kata begitu. Ya, dia sampai begitu. Gua tinggalin juga nih. Nah, itu setan yang masuk. Ya, jadi dia mempersoalkan kenapa nasib orang yang taat kurang beruntung, sementara yang durhaka, yang jauh dari Allah kok malah cepet. Ya mungkin Allah tahu urat-uratmu itu nggak cocok jadi orang kaya. Karena baru sedikit kaya saja sudah lupa Allah. Baru dikasih bonus, perusahaan dapat bonus, udah talak 3 sama masjid. Tuh, ya kan? Dikasih susah sama rajin, kan kerok manusia itu. Jadi Allah memperlakukan manusia serba salah. Dikasih seneng dia lupa, dikasih susah
istighfar terus, ya Allah, waduhan. Allah senang mendengarkan kita mengeluh. Tapi kita kan tidak mau mengeluhnya lagi susah, kan? Makanya kita lagi senang tetap mendekat, itu caranya. Sehingga tidak ditarik nikmatnya. Kan ada ayat tuh, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum. Merubahnya ini bukan dari buruk ke baik, bukan. Ayat ini, bukan. Ya, bukan dari buruk ke baik, justru dari baik ke buruk. Ayat ini kaitannya dengan baik ke buruk. Maksudnya begini. Kami tidak akan merubah nasib yang beruntung, keberuntungan kepada satu kaum menjadi ketidakberuntungan, kecuali mereka dulu gara-garanya. Gitu. Jadi diberi keberuntungan, diberi kenyamanan, nggak ingat Allah, sehingga Allah tarik nikmatnya itu. Itu pemicunya mereka sendiri. Sekarang ini ada kabar yang musibah ya, yang menimpa Taiwan. Ada gempa semalam 7,5 skala Richter. Itu dipastikan banyak yang hancur. Mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia ya. Kemarin di Tuban 6 sekian ya. Sudah ada yang hancur juga di Bawean itu. Di Tuban kemarin. Tapi baru 6, jangan keterusan ya. Di Taiwan 7,5. Kalau yang di Aceh itu 9, ya. Jangan sampai musibah itu merempet ke kita. Kita lanjutkan. Pendapat dari sahabat. Qala Ali radhiyallahu Ali berkata, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat pada kalian takwa pada Allah fil ghaibi wasyahadah. Baik dan gaib dan syahadah. Artinya disaksikan orang atau tidak disaksikan, Anda tetap bertakwa. Jangan rajin banyak orang, karena banyak orang rajin. Lagi nggak ada orang males, jangan begitu. Jangan terpengaruh oleh orang. Ya, ini wasiat dari Ali. Wa kalimatul haq fi ridha wal ghadab, dan tetap mengeluarkan ungkapan-ungkapan kebenaran, pernyataan-pernyataan benar, baik Anda sedang ridha, hatinya, suasana hatinya sedang baik, atau sedang murka, sedang marah. Sebab biasanya orang mengeluarkan kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan itu saat nyaman, ya kan? Saat dia marah kan mulutnya kotor. Nah, kata Ali, tetap ya pada relnya, tetap mengeluarkan kata-kata yang sopan meskipun Anda sedang marah. Katanya caranya adalah tetap menggunakan kata yang halus. Kalau bahasa Jawa ya, tetap pakai tata krama. Bahasa Jawanya yang halus. Kan orang yang biasanya orang marah nggak pakai bahasa halus kan? Wal qasdu fil ghina wal faqr, serta kita diminta tawassut, sederhana saat kita miskin maupun kaya. Sehingga kadang-kadang nggak keciri, ini orang lagi kaya apalagi enggak sih? Sebab bawaannya sama. Ya, nggak terlalu ekstrim gitu loh. Penampilnya tidak terlalu ekstrim, lagi miskin dengan kayanya itu biasa-biasa saja. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan memiskinkan diri, direktur utama contohnya pakai bajunya compang-camping. Tujuannya bukan apa? Kepengen di alam orang. Wih, hebat amat itu. Direktur utama sampai bajunya lusuh. Nah, dia demen begitunya. Nah, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai ada cacian, jangan sampai ada pujian. Ya, sederhana. Nah, itu. Penampilannya sederhana. Wal adlu fis siddiqi wal adu, dan adil, berlaku adil baik kepada teman atau bukan teman, kepada kawan dan lawan tetap adil. Wal amal fin nasyati wal kasal, dan tetap beramal baik dalam keadaan nasyat, kadang lagi rajin, dan lagi malas.
lagi rajin atau malas, tetap beramal. Nah, itulah ciri orang yang mendapat surga, ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara, yang senantiasa berbagi, baik dalam suka dan duka. Nah, ini yang angel. Kita mengatur diri kita yang angel. Ngatur orang gampang. Ya, karena boleh jadi yang kita atur, kita menyuruh orang, kita sendiri nggak melakukan. Tapi kalau mengatur diri, mendidik diri, menyadarkan diri yang berat. Jadi introspeksi. Nah, yang intra, ya, intra diri ini yang lebih susah. Namanya itu kesalehan esensial. Kesalehan yang esensi. Bukan dilihat dari atribut. Qala Ibnul Qayyim, al-kusala aktsarun nas hamman wa ghamman wa hazan. Pemalas adalah orang yang paling banyak dukanya. Tuh kata Ibnul Qayyim. Sebab kalau kita di masa mudanya malas, nanti ketika di usia tertentu orang-orang mau panen, kita nggak naik kelas. Situ-situ aja. Kalau sekarang strategi pendidikan kita nggak ada yang ngendog. Nggak ada yang nggak naik kelas sekarang. Sebab apa? Generasi berikutnya ngantri panjang. Kalau sampai ini nggak naik kelas kan jadi beban nih. Jadi tetap dikeluarkan tanpa keterampilan sekarang. Keluar. Jadi sekolah itu adalah pengalaman pendidikan dianggapnya itu. Kalau dulu kan dikejar targetnya. Bisa gitu kan. Tamat harus bisa dulu, Pak. Kalau sekarang enggak. Pengalaman. Nah, saya pengalaman belajar. Nah, mungkin dengan temennya bisa, dia nggak bisa. Tetap aja lulus. Ya, namanya itu apa? Ya, apa dulu tuh? Kelulusan ya. Pernah belajar. Gitu. Selesai belajar. Jadi STTB. Surat tanda telah belajar. Bukan bisa, telah belajar. Belajarnya mah sudah, tapi bisanya enggak. Ya kalau dulu kan orientasinya bisa, tamatan itu pasti bisa. Ya, contohnya sehingga menjadi jaminan lowongan kerja itu. Orang tamat dari ITB, masuknya gampang, keluarnya susah katanya. Sebab dalam perjalanan kalau nilainya nggak cukup, ya di DO dia. Sehingga orang berebut kalau sama-sama tamatan, teknik mah udah jelas, trademarknya itu ITB. Gitu ya katanya itu. Tamatan itu penting katanya. Kemudian Ibnul Qayyim yang lain mengatakan, kalbun tawaf khairun min asadin rabit. Anjing yang berkeliaran itu lebih baik daripada singa yang mendekam. Potongannya singa, ya, itu lebih baik anjing yang berkeliaran. Atau sama dengan apa? Anjing istilahnya anjing yang ompong. Anjing yang ompong. Jadi bukan nangkep maling, malah malingnya tertawa. Sebab saat digigit geli dia. Jadi si maling pada ketawa, ya digigit anjing, bukannya nangkep penjahat malah bikin ketawa. Jadi kita artinya menurut anjuran ini jangan menjadi binatang tampaknya aja, kelihatannya garang, tapi nggak ada actionnya. Namanya NATO, no action, talk only, gitu. Ngomong doang, gitu. Gerotnya aja gitu, jangan ya, kita harus punya action. La yaftaru asad azabi wa huwa rabit. Seekor singa tidak akan menerkam serigala kalau dia mendekam. Artinya ini sifat malas. Malas tidak akan memberikan apa-apa. Ij'al isyad ghanimata sihatika. Jadikanlah ijtihad. Jadi ada temuan-temuan baru. Kreasi-kreasi baru. Jadi artinya otodidak. Ini yang penting. Orang itu harus punya otodidak. Ya. Kalau anak kita ingin berhasil, terlihat tuh dari cara dia belajar. Kalau di rumah sering belajar sendiri, wah itu calon pinter. Tapi kalau dia jarang duduk, menulis, jarang baca,
Ya, saya melihatnya sebagai orang tua contohnya. Kita sebagai orang tua hanya melihat dia sekolah aja. Di rumah jarang baca buku. Ini tanda kurang bagus ini. Ya, berarti dia kurang belajarnya itu masih pengaruh temennya. Itu terlihat ketika ditanya, selesai dari sini mau kemana? Waduh, tahu ya. Belum kepikiran. Nah itu udah mau tamat belum kepikiran. Ya, jadi dia nggak punya program, tidak punya planning buat dirinya. Kita harus punya planning jauh-jauh hari. Kenapa? Karena umur kita terbatas. Nggak bisa kita mengikuti alur aja kemauan kita kemana. Nggak bisa. Kita harus punya planning. Walaupun sering tidak tercapai, itu kan? Apalagi nggak punya planning. Nah, ini yang menjadikan kita kurang bergengsi. Ya. Waktunya sudah habis. Kita sering tanpa planning itu menyekolahkan anak. Pokoknya sekolah. Sehingga boleh jadi satu RT jurusannya sama. Begitu tamat, nggak ada lowongan kerja. Karena lowongan kerja buat keahlian lain. Sehingga kita harus pandai-pandai mencuri berita. Ya, mencari celah-celah itu. Kira-kira kalau anak kita nanti jadi selesai itu, apa dunia kerjanya? Jangan kebanyakan orang jangan di bidang itu. Nanti susah, harus yang langka. Sehingga kita harus berbagi sebelah sono, sebelah sini, sebelah situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada ya? Nah, demikianlah kesimpulan dari pelajaran akhlak, yaitu tentang semangat. Ya, jangan patahkan semangat Anda, tetap tumbuhkan, kalau perlu ditambah tenaganya, powernya ditambah. Ya. Jangan sampai loyo. Nah, ya, walaupun usia kita terus tergerus, kuotanya terus berkurang, tidak henti-hentinya kita terus bangun semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi nilai baik kita dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap melindungi kita dari tadi ketidakberdayaan, dari malas, dari sikap pengecut dan hal-hal sifat-sifat yang tidak diridhoinya. Semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak kita, memberi berkah mereka serta membimbing menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.